Siap. Hormat. Salut. Salam. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan. Hari ini siapa punya giliran berdoa? Oke, Nanda, silahkan maju ke depan untuk berdoa sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini. Mari sama-sama kita telah untuk berdoa dan doakan kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita akan lakukan ice breaking untuk tetap semangat dalam belajar. Ayo, semua berdiri. Ada yang bisa pimpin untuk ini? Kalau tidak ada, baik ibu yang akan pimpin kita. Tepuk semangat. Semangat, yes! Oke, terima kasih. Dengar namanya, ibu akan memeriksa kehadiran. Britli, Hadir Ibu. Deska, Hadir Ibu. Dewindri, Hadir Ibu. Harlinanda, Hadir Ibu. Jessica, Hadir Ibu. Lawrence, Hadir Ibu. Leonie, Hadir Ibu. Natasha, Hadir Ibu. Novela, Hadir Ibu. Pascalia, Hadir Ibu. Solendoria, Hadir Ibu. Matica. Hadir Ibu. Oke. Semua hadir toh? Hadir Ibu. Sebelum mulai dengan pelajaran kita hari ini, atau sebelum masuk ke materi, ada 2 pertanyaan yang akan ibu berikan kepada kalian. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan. Sebutkan salah satu contoh jenis flora yang hanya hidup di NTT. Solendoria. Pohon cendana. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk Solendoria. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu contoh jenis fauna yang hanya Sebutkan salah satu contoh fauna yang hanya hidup di wilayah NTT. Deska. Komodo. Komodo, baik. Terima kasih, kita aplaus dulu untuk Deska. Dengan kedua pertanyaan
kalian semua sudah mengerti tentang arti dari flora dan juga fauna. Kata lain dari flora itu apa? Tuhan. Sedangkan fauna? Hewan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang kondisi wilayah yang ada di Indonesia? Karena kita mempelajari kondisi dan wilayah yang ada di wilayah kita, misalnya dia punya keindahan alam, dia punya keberagaman budaya, dan dia punya sejarah, pasti kita akan bangga. Kita merasa bangga karena kita punya kondisi alam dengan kita punya keindahan alam yang ada di wilayah Indonesia itu sangat bagus. Dengan begitu maka kita akan semakin cinta terhadap kita punya tanah air. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini tentang mengenal kondisi wilayah Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksinya terhadap kekayaan wilayah Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Karakteristik dari wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keberagaman hayati yang sangat banyak atau yang tinggi. Nah, keberagaman hayati tersebut terdiri dari flora dan juga fauna. Flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Itu pada tahun 1859 seorang ahli yang bernama Alfred Russel Wallace. Dia membagi persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama flora dan fauna bagian Asiatis atau Indonesia bagian barat, flora dan fauna bagian Asiatis atau Indonesia bagian barat itu dia meliputi kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jadi persebaran flora dan fauna bagian Asiatis itu dia terdapat di wilayah kepulauan Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Sumatera, Jawa, dan juga sini. Sudah lihat? Sudah. Iya. Nah, yang memisahkan antara jenis flora dan fauna Asiatis dan juga jenis flora peralihan itu ada garis, perhatikan di papan, garis Wallace yang memisahkan antara
flora asiatis dan juga flora peralihan adalah garis Wallace. Nah, garis Wallace adalah garis titik-titik yang memisahkan antara jenis flora dan fauna di asiatis dan juga jenis flora dan fauna yang ada di peralihan. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Ibu. Oke. Tadi itu yang pertama adalah jenis flora dan fauna asiatis. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis flora dan fauna yang ada di peralihan atau Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah dia meliputi kepulauan, perhatikan di papan, dia meliputi kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi jenis flora dan fauna yang ada di wilayah peralihan meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Nah, flora yang ada di bagian peralihan itu terdapat apa? Perhatikan di papan. Stepa atau padang rumput. Yang berikut sabana atau Padang rumput berserah. ya, yang berikut Hutan pantai dan yang berikut dan hutan penguasaan hutan pegunungan yang dan pinus. ya, hutan pegunungan yang ditumbuhi oleh pohon cemara dan pohon Pinus. perhatikan dulu sore. Nah, hutan yang ada di wilayah peralihan ini dia bersifat homogen dengan dia punya ketinggian pohon biasanya tidak terlalu tinggi. Dia punya pohon yang ada di wilayah peralihan ini tidak terlalu tinggi. Dia dibandingkan dengan flora bagian asiatis, flora bagian asiatis dia lebih tinggi daripada jenis flora yang ada di wilayah peralihan. Nah, antara wilayah peralihan dan juga Australis ada sebuah garis yang memisahkan, yaitu garis, perhatikan di papan, garis Weber. Garis Weber. Garis Weber itu adalah garis titik-titik yang memisahkan antara jenis flora dan fauna peralihan dan juga jenis flora dan fauna Australis. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa? Gajah. Gajah berada di mana? Padang rumput. Yang ditumbuhi oleh Pepohonan. tadi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu jenis flora dan fauna yang berada di Australia. Perhatikan di papan. Australis. Sudah? Bukan Australia ya, Australis. Yaitu Indonesia bagian timur.
curah hujan yang tinggi. Nah, hutan ini dia menyerupai hutan yang ada di Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Nah, flora yang ada di wilayah Australis ini dia tersebar di wilayah Pulau Papua, terus pulau apa lagi? Maluku, Dan sisanya. nah, di bagian Indonesia bagian timur terdiri dari banyak tumbuhan, yaitu tumbuhan Sagu, tumbuhan apa lagi? hutan kayu putih, Dan juga tumbuhan jenis tumbuhan matoa. iya. Jadi jenis flora yang ada di wilayah Australis ini adalah tumbuhan sagu, hutan kayu putih, dan jenis tumbuhan matau. Itu khususnya ada di mana? Wilayah Papua. Ya, jadi dari kesimpulan tersebut, seorang ahli yang bernama siapa tadi? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita kasih semangat dulu kita punya tubuh. Ayo, silahkan Mbak Fiona. Tepuk semangat. Semangat, yes. Oke, terima kasih. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran toh? Masih. Ada yang sudah tidak semangat lagi kok. Tidak ada yang menjawab, berarti semua masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, kita lanjut. Jadi dari materi tersebut kesimpulannya ada seorang ahli yang bernama Alfred Russel Wallace. Itu pada tahun berapa tadi? 1859. Iya, itu dia membagi persebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi berapa bagian? Menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama jenis flora dan fauna bagian mana? Yang berikut jenis flora dan fauna bagian Australis. Terus yang berikut jenis flora dan fauna Asiatis. Jadi yang pertama itu jenis flora dan fauna bagian Asiatis atau Indonesia bagian barat. Yang kedua jenis flora dan fauna peralihan atau wilayah Indonesia bagian tengah. Dan yang berikut yang ketiga adalah jenis flora dan fauna Australis atau Indonesia bagian timur. Sampai di sini kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan.
akan dikerjakan mulai dari sekarang sampai selesai. Jika dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik ada kendala, maka bisa angkat tangan untuk bertanya kepada Ibu ya. Yang penting jangan tanya jawaban.
Agak dipercepat ya. Kalau sudah kita tutup kelompok yang belum. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3.
Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Yes! Oke, terima kasih. Masih semangat. Amin! Oke, puji Tuhan. Kita akan presentasi hasil diskusi masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jenis-jenis fauna yang ada di dunia Asiatis. Yang pertama, tapir, burung jalak, burung merah, burung elang, gajah, monyet, beruang, macan, orang hutan, badak. Sekian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan nama wilayah yang ada di Indonesia bagian barat. Ulangi pertanyaan lebih keras lagi. Sebutkan nama wilayah yang ada di Indonesia bagian barat. Oke. Mungkin teman 2 orang yang duduk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 3 ada pertanyaan? Oke. Teman-teman dari kelompok 1 yang duduk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Oke, nah silahkan menghadap ke kelompok 2 baru berdiri yang sikap baru menjawab. Oke, silahkan. Jawa dan Bali. Bagaimana kelompok 2? Puas. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita aplaus untuk kelompok 1. Duduk. Yang berikut kita panggil kelompok 2 yang mewakili. Terima kasih atas Lebih keras lagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membaca nama-nama jenis fauna yang ada di peralihan. Yang pertama, babi badak, sapi, kerbau, kus-kus, tarius, monyet sabah, komodo, dan kuda. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Oke, silahkan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa komodo tidak ada di wilayah Indonesia Barat dan Timur? Silahkan duduk. Mohon kepada teman kelompok 2 yang duduk untuk bisa membantu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Oke. Karena Berdiri, sikap. karena iklim yang ada di Asiatis dan Australia
Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Diharapkan kepada kelompok 1 dan 2 untuk tenang dan mendengar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Mutera. Yang pertama, burung cenderawasih, burung namaduri, burung kasuri, burung muri, burung rajawali, kanguru pohon, lada kirang, wargi, demanjak detan. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Oke, dari kelompok 1 silahkan memberikan pertanyaan. Di wilayah Indonesia bagian timur manakah yang terdapat burung cendrawasih? Di wilayah pulau. Di Papua. Di wilayah. Coba ulangi sekali lagi dengan suara keras. Di wilayah Papua. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tidak ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, sekian hasil diskusi dari ketiga kelompok. Semua jawaban, semua hasil diskusi yang diberikan sudah pas, sudah sangat pas dan memuaskan. Berarti materi yang telah diberikan tadi sudah dapat dipahami dan sudah dapat dimengerti. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah memberikan perhatian penuh untuk menerima materi yang telah diberikan. Waktu selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal secara individu, bukan secara kelompok. Namun sebelum daripada itu, ibu mohon untuk lembaran kerja siswa yang telah dikerjakan tadi dikumpulkan. Kelompok 1, sekarang ibu akan membagikan lembaran soal yang akan dikerjakan secara individu atau mandiri. Tetap duduk seperti sekarang, namun kerjanya masing-masing. Sudah bisa dimengerti apa yang ibu omong? Sudah. Oke. Perhatikan sini dulu. Semua perhatikan ke sini. Kelompok sini. Setiap peserta didik tulis nama di bagian atas lembaran soal. Sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang.
Ya, jadi baik. Dari soal-soal yang tadi Ibu kasih, apakah anak-anak yakin kalau soal tersebut sudah diisi dengan benar? Sudah, Ibu. Yakin? Yakin. 100%? 100%. Ibu pegang kalian punya kata-kata ya? Ya, Bu. Oke. Berarti dari tadi materi yang Ibu jelaskan semua sudah bisa dimengerti. Sekarang Ibu tanya secara lisan. Boleh? Boleh. Oke. Ibu yang tunjuk ya. Tidak angkat tangan, biar Ibu yang tunjuk saja. Ibu kasih duluan pertanyaan, tapi anak-anak tidak boleh buru-buru untuk angkat tangan karena nanti Ibu yang tunjuk. Mengerti? Mary. Oke. Sebutkan nama ahli yang membagi jenis flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Maticha. Ya. Lawrence bisa lengkapi? Ayo, nama depannya sudah benar. Ada yang bisa lengkapi? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang bisa lengkapi? Ayo. Dari bagian sebelah sini ada yang bisa lengkapi? Arlinanda. Ya, Alfred Russel Wallace. Sudah dengar semua? Jadi, nama ahli yang membedakan jenis flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Alfred Russel Wallace.
materi tadi, Ibu mau sampaikan bahwa kita harus atau kita perlu mempelajari tentang kondisi dan keadaan yang ada di wilayah kita. Kalau bukan kita yang mempelajari kita punya kondisi wilayah, maka siapa lagi yang mau untuk mempelajari kita punya kondisi dan keadaan yang ada di wilayah kita. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam wilayah kita atau wilayah Indonesia, maka kita sudah tahu apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Jangan ketika masalah sudah terjadi baru kita kaget. Orang lain yang datang kasih tahu kita bahwa oh di sini ada terjadi gempa bumi atau di sini ada terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari situ kita sebagai anak-anak bangsa atau warga negara Indonesia, kita wajib mempelajari kondisi dan keadaan wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia. Maka dari situ sekian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kita tutup dengan ice breaking. Silakan berdiri semua. Walaupun pelajaran sudah selesai, kita harus tetap semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Dan hadir semua seperti hari ini. Bisa? Bisa! Oke, terima kasih. Dan yang berdoa, yang memimpin doa, silahkan maju ke depan. Sebelum berdoa, mungkin ada yang mau beres-beres dia punya meja. Ambil sikap berdoa yang benar. Kita menghadap Tuhan, bukan menghadap teman atau siapa-siapa. Ambil sikap berdoa yang benar, menghadap Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, materi kita sampai dengan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Minggu depan Ibu harap semua seperti hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar akan membawa masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Mungkin sekian yang bertugas untuk siap. Siap.